pesan kepada masyarakat dalam menanggapi Pilkades? Nah, pesan yang saya harapkan warga amalkan ilmu agama yang pernah Anda miliki, sesuaikan tupoksi masing-masing antar lembaga. Kalau lembaga RT ya sesuaikan fungsinya, lembaga Linmas ya sesuaikan bidangnya, lembaga yang lain itu jangan untuk mengintervensi warga untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah nanti ya ini Nyun Sewu, ini eranya era corona, penyakit yang itu bersinggungan karena mungkin bersinggungan dengan suap menyuap atau yang lain bisa dapat corona. Namun yang saya harapkan itu warga selamat, adem, ayem, baldatun, thayyibatun, warobun, ghafur. Yang pertama ya kadang tentang hal ini kadang warga ngumpul-ngumpul di tempat calon. Ini Nyun Sewu bagi yang agama Islam ini malah memperbanyak hibah, mengondo wong ra jelas. Mungkin kalau di sini saya nggak buka pintu, mungkin sekarang ini saya mencalonkan lurah mah jarang buka. Nanti insya Allah setelah jadi malah sering saya buka, karena saya nggak mau. Saya tujuannya nyalon lurah karena dulu saya orang yang nggak berguna. Nyalon lurah biar jadi orang yang berguna, berguna bagi masyarakat yang ada di wilayah Mororejo. Ya untuk itu saya berpesan ya khususnya pada warga Mororejo, yang pertama berdoalah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Bagi yang beragama Islam saya harapkan ya kita yang pertama kita doa Lailatul Qadar agar kita dapat Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallah itu biar iman kita tetap kuat. Yang selanjutnya kalau warga ada yang sakit ya doakanlah doa orang sakit, Allahumma hadhil ba'sa rabbasani isfi wa isfi uka sifa'uka sifa'an ya khairul khodaman, agar yang sakit istilahnya kalau sekarang ini umumnya yang ditengok itu kalau sakit fisik, kalau sakit mental ini kadang nggak merasa. Kalau saya Nyun Sewu, saya sudah teruji, saya sudah ke Pakem ternyata lolos. Nah mungkin yang lain kalau mau pilkada ini perlu diuji juga untuk refreshing, janjane masih sehat jasmani atau rohani enggak. Nah ini, dan yang selanjutnya ini ya kalau kita mampu mau ya sedikit baca ayat kursi, kalau longgar waktunya ya baca Yasin, dan kalau lebih longgar lagi ya khatamkan semuanya. Nah ini pesan-pesan untuk warga dan juga untuk diri saya sendiri. Nah insya Allah karena yang lain itu rata-rata ngumpul ke wong, nek saya malah enggak. Saya prinsipnya lain. Saya mau jadi pemimpin, saya insya Allah setiap malam warga saya doakan agar warga selamat. Ya pemerintahan kita jadi pemerintah yang lebih baik, karena kemarin juga sudah baik. Jadi jangan mencari permusuhan, carilah teman. Kalau mencari permusuhan itu mudah, kalau mencari teman itu susah. Nah, jangan sampai laskar telas dibakar. Kalau laskar itu dobong, bus langsung serang, ler rampung. Nah, harapan kita ya kita cepat tanggap untuk menyelesaikan segala sesuatu bisa dirembuk bersama. Apa baiknya hargai orang lain, hargai kebebasan untuk memilih dan dipilih daripada pusing-pusing cari orang. Lah mbok nyalon sendiri itu jeneng istilahnya wong bleleng.
nek mengiso intervensi tanggane itu nyun sewu cuman seorang pengecut. Kalau memang berani maju untuk periode yang akan datang, karena syarat-syarat di aturan main pilihan lurah juga ada. Kalau lebih dari 5 melalui tes, ya harapan saya sendiri ini ya kalau bisa belangko itu tidak cuma disediakan 5. Kalau pemilih 4.000 ya paling enggak sediakan 1.000. Jangan mikir anggaran, wong itu udah jelas. Nah, untuk hal-hal yang berkait dengan itu nanti seperti prinsip saya maju yang pertama, saya itu dianggap nyun sewu ya, sampah masyarakat. Saya mencoba nyalon lurah ternyata jadi. Ini kehendak Tuhan. Dan untuk itu saya punya tujuan juga, agar yang merasa lebih baik dari saya berani mencalonkan diri ke hal yang lain. Terbukti pada pilihan selanjutnya kepala bagian yang biasanya cuma 5, pendaftarnya bisa 20 orang, 22 dan seterusnya. Dan jangan sampai dimanipulasi dalam hal pilihan. Kalau memanipulasi, kalau orang yang tahu sedikit atau banyak agama itu, kalau rezekinya orang lain dimakan rezekinya orang lain lagi, selama masih menjabat akan menanggung apa yang dimakan itu. Padahal kalau dikasih uang nggak seberapa. Nah, untuk konsekuensi itu ya mari kita dewasakan warga kita. Ini tidak hanya tugas kepala desa, namun tugas semua aparat yang ada dan lembaga yang ada. Jangan sampai ada kolusi, korupsi atau nepotisme yang lain, tahu seolah-olah nggak tahu. Sing dituntut cuman kepala desa. Nah, itu kan aturannya jelas. Di aturan main kepala desa juga jelas suap menyuap dilarang. Di aturan agama Islam juga dilarang. Kalau itu terjadi, ya itu tanggung jawab semua masyarakat. Jangan sampai digedai wargane, nek gedai namanya manusia, bisa pakai WA, bisa pakai telepon, itu kan masih primitif. Nyun sewu ya, gedai iman kita, jangan gedai istilahnya dalan ngene mlebu Mas Sutonoyo Sidul Jenjem, yang dipagari itu keimanan dan keislaman. Itu khususnya bagi masyarakat Mororejo yang selama ini keimanan dan keislamannya sudah bagus. Semoga dengan pilihan ini tampak lebih bagus, saya yakin. Ya, kita doakan bersama agar iman kita tetap kuat, tidak kalah dengan yang lain. Karena Tuhan kita Allah, bukan Tuhan kita uang. Jangan sampai Allah ditukarkan dengan uang. Itu aja.